Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hermisa Kertiasari Mardia, NIM 173151024, Program Studi Tadris Bahasa Indonesia, IAIN Surakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview mengenai analisis wacana. Yang pertama kali yaitu sejarah singkat analisis wacana dari para ahli. Analisis wacana adalah suatu pendekatan analisis kebahasaan yang melihat pola bahasa lebih dari sekedar teks, seperti halnya konteks sosial budaya yang tercermin dalam teks yang muncul. Berikut ini terdapat beberapa ahli yang menjelaskan mengenai analisis wacana, antara lain yang pertama yaitu Zelig Harris. Analisis wacana pertama kali dikenalkan oleh Zelig Harris pada tahun 1952. Dia menganalisis bahasa lebih dari sekedar teks dengan mencari hubungan linguistik dan non-linguistik. Kemudian yang kedua yaitu Van Dijk. Setelah Harris mengenalkan analisis wacana, muncullah Van Dijk. Van Dijk mengemukakan bahwa hubungan antar masyarakat dan wacana bersifat tidak langsung dan tergantung pada bagaimana penutur mendefinisikan genre atau kejadian komunikasi yang mereka lakukan. Kemudian yang ketiga, Fried mengemukakan bahwa untuk memahami wacana itu perlu juga memahami apa yang dikatakan maupun dituliskan seseorang tentang konteks, situasi, dan kultural yang dimaksudkan. Kemudian yang keempat yaitu Halliday. Halliday mengemukakan bahwa hubungan konteks dengan teks dan konteks budaya dengan teks menciptakan kemungkinan penutur untuk menciptakan suatu teks, sehingga kedua hubungan tersebut memengaruhi penggunaan bahasa dalam satu teks. Kemudian dari pernyataan para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa analisis wacana itu kemudian melihat apa yang terjadi saat orang memanfaatkan pengetahuan yang mereka miliki tentang bahasa. Kemudian yang kedua yaitu konsep dan contoh analisis wacana. Yang A, struktur wacana teks, suatu praktik sosial yang pada kenyataannya dapat berupa ujaran, respon maupun aksi dari masyarakat terhadap lingkungan sosialnya. Contohnya yaitu slogan Kopi Gudai yang berbunyi, karena hidup banyak rasa, Kopi Gudai punya banyak rasa untuk harimu. Nah, slogan tersebut merupakan salah satu strategi marketing, tetapi dalam kajian linguistik itu dilihat sebagai salah satu wacana. Wacana untuk mengajak orang atau konsumen yang datang dan membeli produk kopi gudai tersebut. Yang kedua yaitu konteks kultural dalam lisan dan tulisan. Konteks kultural lisan dan tulisan yang dimunculkan oleh slogan Coca-Cola di Indonesia. Slogan Coca-Cola pada tahun 2016 yaitu berbunyi rasakan momennya. Kemudian di Spanyol pada tahun yang sama slogannya yaitu Siente el sabor. Di Hungaria slogannya Kóstolj meg az érzet. Kemudian di India slogannya Csókolj Batkel, dan yang terakhir di Italia slogannya Taste the Feeling. Nah, pada dasarnya slogan Coca-Cola pada tahun 2016 secara global yaitu Taste the Feeling, tetapi karena Coca-Cola merupakan sebuah perusahaan atau brand yang sangat luar biasa dan sadar bahwa ia perlu mempunyai strategi marketing yang ampuh untuk mempengaruhi para konsumennya, dan di beberapa negara Coca-Cola itu menerapkan strategi marketing melalui slogan yang dibuatnya, meskipun slogan utamanya yaitu Taste the Feeling, tetapi untuk slogan di beberapa negara itu diubah sesuai dengan konteks kulturalnya. Selanjutnya yaitu perbedaan pandangan analisis wacana. Yang pertama, Mills. Dahulu analisis wacana hanya menyoroti satu aspek yang berkaitan dengan situasi dan kondisi yang digunakan untuk melihat pola komunikasi dan sebagainya. Tetapi seiring dengan berjalannya waktu, kemudian diubah sesuai dengan kebutuhan si peneliti. Misalnya digunakan untuk strategi marketing, jurnalisme, ataupun sebagainya. Yang kedua yaitu Fairclough.
analisis wacana bersifat linguistik dan sosial, sehingga menurut Fairclough, analisis wacana itu tidak bisa diseparasikan tergantung orientasi maupun sosial. Kemudian yang ketiga yaitu Kapp dan Quick. Ketika sedang membicarakan analisis wacana itu, memang lekat antara bahasa dengan sosial, sehingga keduanya itu harus dipahami secara komprehensif dalam hal makna dan fungsi sosial mereka. Selanjutnya yaitu wacana sebagai konstruksi sosial. Wacana membentuk dunia dan wacana dibentuk oleh bahasa, tetapi bahasa juga terbentuk karena adanya suatu wacana. Jadi, istilahnya terhadap hubungan seperti dalam biologi, yaitu simbiosis mutualisme yang memiliki ketergantungan satu sama yang lain atau yang saling mempengaruhi satu sama lain. Yang kedua yaitu wacana sebagai identitas sosial. Yang selanjutnya yaitu wacana sebagai identitas sosial. Wacana sebagai interaksi sosial ini sangat mudah sekali dipahami ketika kita ingin self-branding. Ketika kita ingin mengungkapkan bahwa kita ganteng ataupun cantik dan wacana tersebut diulang-ulang terus, maka orang yang mendengar pasti akan merasa kesal, dan jika sudah terbiasa mendengar wacana tersebut, maka orang akan mengakuinya. Kemudian yang ketiga selanjutnya yaitu wacana dan intertekstual. Wacana dan intertekstual itu menunjukkan bahwa wacana ini sebenarnya tidak ada yang baru, tetapi mungkin itu diperbarui saja. Yang selanjutnya yaitu jenis pendekatan analisis wacana dan wacana dan masyarakat. Yang pertama, pendekatan formal. Dalam hal ini, analisis wacana melihat bagian-bagian dalam struktur kalimat atau paragraf yang terkait dengan koherensi dan koherensi. Contohnya, naskah perdamaian Kamboja telah disahkan di Paris, Kamis, pukul 1.30 dini hari, tetapi itu bukan menjadi jaminan perdamaian. Kemudian selanjutnya pendekatan sosiologis empiris. Pendekatan ini memahami wacana sebagai peristiwa tutur. Contohnya yaitu, "Hei, nanti jadi rapat," atau "Mohon maaf Bapak, apa nanti kita jadi rapat?" Contoh pertama dilakukan atau diucapkan kepada mitra tutur atau lawan tutur teman sebaya yang memiliki golongan atau kesetaraan pekerjaan yang sama. Sedangkan contoh kedua dituturkan atau ditujukan kepada atasan atau bos ataupun orang yang berperan penting. Yang selanjutnya yaitu pendekatan kritis. Pendekatan ini dikenal juga dengan analisis wacana kritis atau juga bisa disingkat AWK dan menjadi pendekatan kontemporer untuk bahasa dan wacana dalam lembaga sosial. Yang selanjutnya yaitu wacana dan masyarakat. Yang wacana dan masyarakat terdiri dari satu, komunitas wacana. Komunitas wacana adalah sekelompok orang yang berbagi beberapa jenis aktivitas, dari memiliki cara berkomunitas khusus satu sama lain karena memiliki tujuan, nilai, dan bahasa sebagai praktik sosial kedaerahan. Wacana ini sangat dipengaruhi oleh faktor sosial maupun kedaerahan. Selain itu, wacana yang digunakan untuk berkomunikasi melihat konteks sosial yang ada di sekitar. Kemudian yang ketiga yaitu wacana gender. Wacana gender menjadi menarik sejak perjuangan feminisme dari gelombang pertama sampai sekarang ini. Yang selanjutnya yaitu wacana sebagai identitas. Wacana mengikuti peran yang dijalankan untuk mencerminkan identitas seseorang melalui wacana yang dihasilkan. Kemudian yang selanjutnya wacana ideologi. Wacana ini tidak hanya digunakan untuk sebuah model semata, melainkan juga buat politik maupun sejarah. Dalam wacana ini biasanya dikaji menggunakan analisis wacana kritis. Yang selanjutnya yaitu konsep dasar analisis wacana pragmatik.
Menurut Wijana dan Rahmadi, pragmatik adalah bahasa yang mempelajari struktur bahasa secara eksternal. Kemudian, hubungan pragmatik dengan wacana yaitu sebuah pendekatan bahasa yang digunakan untuk mengetahui maksud tuturan ataupun ujaran yang berdasarkan dari konteks. Yang selanjutnya yaitu di dalam pragmatik, melihat suatu bentuk komunikasi suatu bahasa dan suatu teks tidak bisa lepas dari konteksnya. Contoh, ngebut bencut. Ngebut bencut merupakan salah satu kalimat. Ngebut bencut itu tidak bisa dimaknai sebagai frasa, tetapi ngebut bencut itu ketika kita melihat konteksnya, yaitu ketika Anda ngebut maka Anda akan dipukuli sampai bencut. Selanjutnya yaitu analisis pragmatik bagian situasi tutur. Pragmatik merupakan sebuah ilmu yang mengkaji tentang hubungan situasi tutur. Situasi tutur memiliki banyak aspek seperti tuturan, mitra tutur, dan topik tuturan. Yang selanjutnya yaitu aspek-aspek situasi tutur. Yang pertama, terdapat penutur dan lawan tutur. Hal yang berkaitan dengan aspek ini adalah karakter lawan tutur seperti usia, latar belakang sosial ekonomi, jenis kelamin, dan tingkat keakraban maupun lain sebagainya. Contohnya, ketika seorang anak berbicara dengan orang tuanya, dan biasanya kalau di Jawa menggunakan bahasa Jawa, moko ataupun kromo. Yang kedua yaitu konteks tuturan. Pada hakikatnya, konteks tuturan itu berkaitan dengan background knowledge yang dipahami oleh penutur dan lawan tutur. Kemudian yang ketiga yaitu tujuan tuturan. Hal ini dilatar belakangi maksud dan tujuan dari penutur. Misalnya, malam, selamat malam, dan malam memiliki maksud dan tujuan yang sama, yaitu memberi salam atau memberi selamat malam. Yang keempat yaitu tuturan sebagai tindakan. Tuturan sebagai verbal act dan menjadi entitas konkret penutur dan lawan tutur, waktu dan tempat pengutaraannya. Yang kelima yaitu tuturan sebagai tindak verbal. Hal ini membedakan kalimat sentence dan tuturan utterance. Contoh, apakah rambutmu terlalu panjang? Mungkin ditafsirkan sebagai pernyataan atau saja juga bisa perintah. Kemudian tindak analisis wacana pragmatik bagian tindak tutur. Tindak tutur adalah seluruh komponen bahasa dan non-bahasa yang meliputi perbuatan bahasa yang utuh yang menyangkut peserta di dalam percakapan, bentuk penyampaian, amanat, topik, dan konteks amanat tersebut. Analisis wacana pragmatik bagian tindak tutur. Tindak tutur adalah seluruh komponen bahasa maupun non-bahasa yang meliputi perbuatan bahasa yang utuh serta menyangkut peserta di dalam percakapan dan bentuk penyampaian. Tindak tutur dibagi menjadi 3 hal penting yang masih berkaitan dengan analisis wacana, yaitu yang pertama, tindak tutur lokusi, menyatakan sesuatu dan menjadi tindak tutur yang paling mudah didefinisikan karena tanpa menyertakan konteks tuturan. Yang kedua yaitu tindak tutur ilokusi. Tindak ilokusi juga disebut sebagai the act of doing something. Kemudian tindak tutur perlokusi, tuturan yang pengutaraannya dimaksudkan mempengaruhi lawan tutur atau tindak tutur dikenal sebagai the act of affecting someone. Yang selanjutnya yaitu prinsip kerjasama keris. Yang pertama, maksim kuantitas. Maksim kuantitas menghendaki setiap peserta pertuturan memberikan kontribusi yang secukupnya atau sebanyak yang dibutuhkan lawan bicara. Yang kedua yaitu maksim kualitas. Maksim kualitas ini mewajibkan peserta percakapan mendasarkan pada bukti-bukti yang memadai saat bertutur. Kemudian maksim relevansi. Maksim ini mengharuskan setiap peserta memberikan kontribusi
yang relevan dengan masalah perbicaraan. Maksim ini berkaitan dengan konteks pembicaraannya. Kemudian yang terakhir yaitu maksim cara atau maksim pelaksanaan. Maksim ini mengharuskan setiap peserta percakapan berbicara langsung, tidak kabur, dan tidak boleh secara berlebihan serta runtut. Terima kasih.